Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fayassir wa la tu'assir wanfa' barik warham rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita dan mentakdirkan bagi kita untuk kita dapat berkumpul semula di masjid yang penuh barakah ini dalam rangka talabul ilmi syar'i, tawasi bil haqqi was sabri, mempelajari bersama tafsirul Quranil Karim dari juz'u amma, di mana sampai saat ini kita sampai kepada pembahasan surat Al-Bayyinah dan baru sampai kepada ayat yang keempat. Surat ini surat yang terpanjang di dalam, termasuk yang terpanjang di bagian yang pendek surat-surat juz'u amma, namun tafsirannya tidak terlalu panjang. Kita dapati beberapa kitab tafsir memang tidak tafsirannya tidak terlalu meluas gitu ya. Baik. Untuk mereview dan mengulang agar supaya tidak lupa, karena jeda antara kita dengan kajian yang lalu sudah 2 pekan, kita ulang sejenak surat Al-Bayyinah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samiil 'aliim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikiina munfakin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang yang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, orang-orang kafir baik dari golongan ahlul kitab maupun orang musyrik secara umum, tidaklah akan melepaskan keyakinan mereka, ajaran mereka, din mereka dan lain sebagainya hingga datang kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas dan keterangan-keterangan yang nyata. Apa keterangan yang jelas dan nyata itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan kematian, tetapi sebagian yang lain mengatakan justru ditafsirkan oleh Allah yang dimaksud dengan Al-Bayyinah pada posisi ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala menyebut yang dimaksud dengan Al-Bayyinah adalah Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah, yaitu sosok seorang rasul, utusan yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang sebaik-baiknya pada setiap personil umat ini, datang kepada mereka, membacakan kepada mereka lembaran-lembaran yang disucikan. Lembaran-lembaran yang disucikan. Apa yang terdapat di dalam lembaran-lembaran yang disucikan itu? Fiha kutubun qayyimah. Di dalamnya ada kitab-kitab yang lurus, dan kitab itu dari kata-kata kataba, artinya menulis, sedangkan tulisan itu adalah maktub. Dan sebutan kitab yang dijamaknya sebagai kutub artinya adalah tulisan. Di dalam lembaran-lembaran yang disucikan, di dalam lembaran-lembaran yang suci di mana dibaca oleh Rasul tersebut, ada tulisan-tulisan yang lurus. Bahasa Jawanya lempeng. Tulisan-tulisan yang lurus, lempeng, tulisan-tulisan yang mengajarkan kepada kebaikan, mengajarkan kepada sesuatu yang jelas, ajaran yang jelas, ya, pengajaran yang baik-baik, wujud di dalam kutubun qayyimah, wujud di dalam suhufun mutahharah yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada kita, yaitu ayat-ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam Al-Quran secara tekstual maupun apa yang diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Karena yang dimaksud Al-Quran itu tentunya tidak akan bisa dijalankan Quran tanpa penjabarnya, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau disebut Al-Quran mencakup sunnah Nabi SAW. Bila disebut kitab suci Al-Quranul Karim,
maka yang dimaksud di situ Al-Qur'an dalam bentuk fisiknya, yaitu mushaf yang wujud di hadapan kita ini, semua yang kita baca di dalamnya adalah firman-firmannya Allah, kata-katanya Allah Subhanahu wa taala, dan segala yang ada di dalam mushaf yang berupa kata-kata Allah, firman-firmannya Allah Subhanahu wa taala, tidak akan bisa dijalankan tanpa penjabarnya dan penjelasnya dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kalau disebut sebagai sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu tidak akan mungkin bisa lepas dari kitabullah Al-Qur'anul Karim, ya. Maka cukup untuk disebut Al-Qur'an ataupun kitabullah, di situ akan tercakup makna sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Islam ajarannya yang lurus dan yang lempeng dan yang baik dan yang kuat dan yang jelas ini akan bisa berdiri dengannya. Fiha kutubun qayyimah, di dalam lembaran-lembaran yang suci itu ada tulisan-tulisan, maksudnya dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan ajaran-ajaran syariatnya yang lurus, yang baik, yang adil, yang jelas, tidak ada kesalahannya, tidak ada kezalimannya. Jazakallah khair. Dan itu yang kita dapati di dalam kitab suci kita Al-Qur'anul Karim, ya. Baik, inilah bayinah, inilah keterangan, inilah bukti yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang pertama. Orang-orang kafir tidak akan meninggalkan ajaran agama mereka, keyakinan mereka, din mereka, sampai datang keterangan. Keterangan itu adalah Rasul kita Muhammad SAW yang datang dengan tugas membacakan kepada semua jin dan manusia apa yang ada dalam lembaran-lembaran yang disucikan. Lah, lembaran disucikan itu apa di dalamnya wujudnya? Wujudnya adalah wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala dan keterangan-keterangan syariat ajaran agama. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada semua orang. Akibatnya, setelah Rasulullah SAW hadir, diutus oleh Allah, lalu hadir kepada umatnya, dilantik menjadi sosok nabi dan utusannya Allah Subhanahu wa taala, pamungkas dan penutup para nabi. Lalu Rasulullah SAW menjalankan misi kenabiannya dengan sempurna dan dengan baik. Yang terjadi, wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mereka ahlul kitab tidaklah berpecah belah kecuali setelah datang bukti-bukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah SAW sudah mengabarkan kepada kita, dulu orang-orang Yahudi, dulu orang-orang ahlul kitab, Yahudi dari ahlul kitab itu telah berpecah sampai 71 golongan. Kemudian orang-orang Nasrani berpecah sampai 72 golongan. Dua-dua ahlul kitab. Dua-dua ahlul kitab. Dan zahirnya apa yang disebut oleh Nabi SAW bahwasanya Yahudi berpecah menjadi 71 golongan, Nasrani menjadi 72 golongan, itu bukan hanya pada masanya Nabi SAW, tapi pada masa sebelum diutusnya Nabi, pada masa keberadaan Nabi kita Muhammad SAW, dan bersambung sampai nanti hari kiamat. Mereka akan terus berpecah menjadi sekte-sekte, kelompok-kelompok, ya, dari jamaah-jamaah, jadi anggota arisan-arisan. Pokoknya pecah-pecah terus, ya, pecah-pecah terus. Namun jumlah perpecahannya Yahudi dibanding dengan Nasrani lebih minim. Perpecahannya ya Nasrani dibanding dengan kaum muslimin umat Muhammad SAW juga lebih minim. Dan yang paling seneng berpecah belah itu awake dhewe, Pak. Kita ini yang paling seneng berpecah-pecah belah, susah untuk disatukan, susah untuk bersatu. Umat Muhammad SAW memandang sesuatu baik dijadikan ajaran, menganggap sesuatu baik dijadikan agama, ya. Akhirnya bid'ahnya banyak, khurafatnya juga banyak, gara-gara kefahaman-kefahaman yang tidak benar.
Nah, kefahaman yang tidak benar itu sebabnya cuma satu. Tentunya setelah takdir dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sebabnya cuma satu. Apa? Enggannya umat Muhammad SAW untuk berada di garis yang telah diwariskan oleh Nabi SAW. Andai kata mereka semuanya memahami agama ini seperti apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi SAW, dan itu bukan mustahil, bukan sesuatu yang nggak bisa untuk dipelajari, untuk diketahui. Bisa. Bagaimana dulu Rasulullah memahami ini, bagaimana Rasulullah meyakini ini, bagaimana Rasulullah menjalankan ini, bagaimana dahulu para sahabat mengetahui ini, memahami ini, meyakini ini, dan menjalankan ini, baik dari ayat-ayat Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbedaan paham tentu harus ada, dan perbedaan paham itu terus berkembang, ya, terus berkembang. Tetapi dalam hal urusan prinsip-prinsip ajaran agama, tak elok ya kaum muslimin kemudian harus berpecah-pecah terus. Kalau dalam hal faham-faham fikih atau cabang-cabang permasalahan agama, mereka para ulama loh yang berpecah belah, itu wajar. Itu wajar. Tapi repotnya sekarang itu yang berpecah belah cuma bukan ulama, tetapi yang ngaku-ngaku dirinya sebagai ulama, atau yang diusung oleh masyarakat sebagai ulama, atau enggak diusung oleh masyarakat, diusung oleh satu orang. Yang penting punya media, punya duit, beres. Jadi nanti dia jadi alim. Ya. Enggak usah usaha susah-susah, sulit-sulit. Buka TV aja. Ya. Punya TV, nah itu nanti punya suara. Mau mengatakan A baik, B baik, C baik, D jelek, Z jelek, W jelek, caranya gampang. Apa? Pakai media. Ya. Akhirnya ketika cara memahami agama itu tidak sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umat ini, akhirnya umat ini terus berpecah. Mereka menganggap baik sesuatu yang semestinya tidak boleh dianggap baik karena hasil pikir mereka, akal-akal mereka. Kalau nggak hasil pikir mereka, akal mereka, karena syahwat-syahwat mereka. Memahami agama pakai pikiran belaka, bahaya. Sebagaimana memahami agama hanya pakai perasaan dan hawa nafsu, juga bahaya, dua-dua. Lalu bagaimana selamatnya? Mengikuti jejak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Loh, ini kita tuh dalam rangka mengikuti. Nah, kalau masalah klaim dalam rangka, semua orang bisa mengklaim. Tapi sekarang prakteknya seperti apa? Akibatnya umat Muhammad SAW perpecahannya menjadi luar biasa, menjadi 73 golongan. Baik, kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang keempat, ahlul kitab tidaklah berpecah belah kecuali setelah datangnya keterangan-keterangan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali setelah datangnya bukti-bukti yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, perpecahan itu semakin jelas. Karena Nabi kita Muhammad SAW tidak diutus kecuali dengan apa yang dahulu para nabi diutus dengannya, yaitu ketauhidan, ajaran tauhid. Sedangkan ahlul kitab sampai detik ini nggak ada seorang pun di antara mereka yang berpegang dengan tauhid yang diajarkan oleh Musa alaihissalam, disambung oleh Dawud alaihissalam, dan diajarkan juga oleh Isa alaihissalam. Baik yang Yahudi maupun Nasrani, semuanya pecah dari ajaran tauhid. Yahudi menambahi Uzair menjadi anak Tuhan alaihissalam, Nasrani menambahi Isa alaihissalam sebagai anak Tuhan. Akhirnya mereka dengan itu musyrik. Tentunya Isa alaihissalam dan Ruhul Kudus, yaitu Jibril alaihissalam. Lah datang Nabi Muhammad SAW menggempur kesyirikan itu. Mereka nggak terima, ego, nggak terima dengan apa yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, keterangan yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, dan keterangan yang diturunkan dan bukti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Akibatnya pecah. Dan yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini, berpecah belah di situ hanya ahlul kitab. Kenapa? Lebih dekat dengan kita.
lebih dekat dengan kaum muslimin. Karena mereka memang mempunyai kitab suci samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Sama dengan Al-Qur'anul Karim. Isinya semua firman-firman Allah dan isinya pokok isinya mengajarkan kepada ajaran tauhid, mengajarkan untuk hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebut oleh Allah di dalam ayat yang kelima. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka ahlul kitab di dalam kitab-kitab suci mereka. Ini kita tidak berbicara di orang musyrik selain ahlul kitab ya Pak. Tidak berbicara di orang musyrik selain ahlul kitab. Kenapa? Enggak perlu untuk digubris. Karena mereka bukan orang-orang yang mendapatkan kitab suci langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah jelas kesalahan mereka. Sudah terang gamblang. Masa ajaran agama kok mengajarkan beribadah kepada api, yaitu Majusi? Masa ajaran agama kok suruh mengajarkan kepada pemeluknya untuk menyembah sapi? Untuk menyembah sapi. Masa ajaran agama kok mengajarkan kepada sang pemeluknya atau semua pemeluknya untuk menyembah patung, berhala? Patung, sapi masih ciptaan Allah, api masih ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sapi juga masih ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lah patung, produk tangannya mereka sendiri, yang buat mereka sendiri, setelah jadi disembah-sembah oleh mereka sendiri. Wah, ini tambah gak masuk akal lagi, Pak Gadis. Makanya kita sudah gak perlu untuk berurusan dengan musyrikin secara umum. Tetapi yang masih ada kaitannya dengan kita dan dempel-dempel kepada kaum muslimin itu ahlul kitab. Makanya kemudian di sini di dalam surat Al-Bayyinah Allah Subhanahu wa taala banyak berbicara tentang ahlul kitab, ya. Di antaranya pada ayat yang kelima ini, mereka ahlul kitab tidaklah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di dalam kitab suci mereka sendiri. Nah, ini gini loh. Di dalam kitab suci yang dianggap oleh mereka sebagai kitab suci, dan memang betul-betul apa yang dianggap oleh mereka itu, apa yang dianggap oleh mereka sebagai kitab suci itu memang betul-betul kitab suci. Taurat itu kitab suci, Zabur itu kitab suci, Injil itu kitab suci, dan di dalamnya sekali lagi wahyu-wahyu dari Allah. Tetapi kemudian mereka tidak mau untuk menjaganya dengan baik. Akibatnya kitab-kitab suci mereka berubah-ubah. Lah ketika sudah berubah itu gak cocok kalau dinamakan sebagai kitab suci yang murni, gak bisa. Namun begitu Bapak, Ibu-ibu, kalau Anda nanti suatu saat menemui adanya Injil, jangan dihinakan. Menemui Taurat, jangan dihinakan. Kalau Zabur nggak tahu di sini bisa ketemu apa enggak. Tapi kalau kita diberi Taurat, kita diberi Injil, letakkan di atas tempat yang agung dan mulia dan hormati. Begitulah dahulu perbuatannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana kita kalau memegang kitab suci Al-Quran kita, ya, jangan mentang-mentang itu Injil kemudian main buang, diletakkan di ubin begitu saja. Nggak, letakkan di posisi yang tinggi. Kalau memang harus meletakkan ya, atau membacanya, silahkan untuk membaca kalau perlu loh ya. Kalau nggak perlu sama sekali tidak boleh untuk membaca. Kenapa? Menyebabkan fitnah, menyebabkan wujudnya suatu kefahaman-kefahaman yang nantinya potensi untuk membahayakan fahamnya seorang muslim dari ajaran akidah yang lurus, yang benar. Hati-hati ya. Meskipun kitab suci itu sekali lagi sudah berubah, sudah bukan asli lagi. Ayat-ayatnya sudah diubah-ubah oleh mereka sendiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala enggak memberikan jaminan penjagaan terhadap seluruh kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali satu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah menurunkan peringatan ini yaitu Al-Qur'an, dan kami bakal terus menjaganya. Dan kami bakal terus menjaganya.
Akibatnya Al-Quran ketika dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai detik ini, dari mulai turun ayat yang pertama di Lailatul Qadar di Gua Hira, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat yang kelima, sampai kepada ayat yang terakhir turun, ya, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah, atau ayat-ayat yang lain ataupun surat yang terakhir turun, jumlahnya katanya ya wallahu alam 6.666 ayat dalam 114 surat. Seperti apa adanya turun, seperti itulah sampai detik ini terjaga dengan baca riwayat-riwayat bacaannya, dengan riwayat-riwayat bacaannya yang berbeda-beda, terjaga semuanya, dan tidak ada seorang pun baik jin apalagi manusia bisa dan mampu untuk merubah titiknya Quran. Atau fathah dijadikan kasrah, kasrah dijadikan dhammah, dhammah dijadikan sukun. Gak ada yang mampu, gak ada yang mampu, dan gak ada yang bakal bisa selama-lamanya sampai Al-Quran ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal sekarang dari jeda pertama turunnya sampai detik ini itu sudah lebih dari sekitar 1445 sekarang ya, tambahi 13 tahun jadi berapa, 1450-an tahun lebih, sudah hampir 1500 tahun tidak berubah titiknya, tidak berubah harokatnya aja nggak ada yang berubah. Jadi nggak ada seorang pun yang membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apalagi alhamdulillahi rabbil alamin, nggak ada. Kalau sampai ada yang baca seperti itu pasti akan disalahkan oleh dunia dan seisinya. Ya, beda dengan Taurat dan Injil dan Zabur, kalau memang masih ada utuh. Kalau sekarang ada orang yang membaca ayat Taurat dan Injil dan Zabur lalu dirubah, ditambah, dikurangi, sing penting pena, yang penting bahasanya itu enak sebutannya, dan apalagi kalau kuat petunjuk artinya dan maknanya, bakal diterima ACC. ACC, ya. Nanti kan ada perjanjian baru, perjanjian lama, terus apa lagi Pak? Ya, akan berubah-berubah seperti itu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebut di dalam Al-Quran bahwasanya kitab suci itu tidak terjadi, maksudnya bahwasanya kitab suci itu telah berubah. Kitab-kitab suci mereka telah berubah. Yang merubah siapa? Mereka sendiri. Motifnya apa dalam merubah? Macam-macam. Ada motif politik, mungkin ada motif apa lagi gitu ya. Pokoknya semua kepentingan-kepentingan duniawiyah yang dibutuhkan oleh mereka lakukan di dalamnya, sehingga kitab suci mereka tidak terjaga. Nah, ketika kitab suci ini tidak terjaga, termasuk diantaranya ajaran pokoknya, yaitu ajaran tauhid, berubah semuanya. Gak mungkin Allah di dalam Taurat kok mengajarkan kesyirikan, itu gak mungkin. Gak mungkin Allah di dalam Injil kok mengajarkan kesyirikan, itu gak mungkin. Silahkan Anda buka sekarang di Taurat sama Injil sama Zabur kalau ada. Apakah di dalamnya ada ajaran tauhid? Ada. Katanya di Injil Barnabas, nggak tahu juga, wallahu alam. Di Injil Barnabas yang masih ada ajaran tauhidnya, tetapi nggak muktamad, tidak tidak recommended untuk dijalankan katanya mereka. Ya, pakai Injil-Injil yang lain. Karena sudah berubah. Lah Islam, Nabi kita Muhammad SAW datang membawa ajaran yang dahulu menjadi pokok ajaran para nabi. Pokok ajaran para nabi, termasuk Nabi Isa dan termasuk Nabi Musa. Dalam Injil dan dalam Taurat, ajarannya adalah bertauhid kepada Allah, tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan tidak beribadah kecuali hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Itu ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirnya nabrak pada ajarannya Nabi kita SAW, menabrak pada tiang utamanya ajaran Taurat dan Injil yang sudah
utek-utek dan yang sudah dimodifikasi oleh mereka. Akibatnya mereka nggak mau untuk menerima munfakin ini tadi ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin. Mereka nggak mau untuk melepas. Mereka nggak mau untuk melepas ajarannya, keyakinannya, dinnya, ya. Tidak mau untuk melepas hingga datang keterangan. Begitu datang keterangan bukannya diterima, malah mereka berposisi melawan dan menentang. Akhirnya terjadi perpecahan. Baik. Di dalam kitab suci mereka sendiri sebetulnya ajarannya adalah wa ma umiru, mereka tidak diperintahkan di dalam ajaran agama mereka illa liya'budullaha, kecuali hanya agar supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dengan ikhlas baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala seluruh praktek beragama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sekali lagi, dalam kitab suci mereka aslinya, mereka itu tidak diperintah oleh Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah secara ikhlas dalam praktek menjalankan din. Hunafa, mencong. Mereka itu diajari untuk mencong dan serong. Serong dari apa? Kesyirikan dan dari kekufuran. Loh, kenapa sih kok nggak dikatakan lurus, nggak mencong kepada kesyirikan? Agar supaya kita lebih perhatian lagi. Agar supaya kita itu lebih perhatian lagi. Kita disuruh mencong. Mencong dari apa? Dari kekufuran dan dari kesyirikan kepada jalur keimanan dan keislaman. Perintah Allah kepada mereka itu dulu itu di dalam kitab sucinya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Hunafa itu artinya mencong dari kesyirikan, mencong dari kekufuran, masuk kepada jalan lurus keimanan dan keislaman. Wa yuqimus shalah, dan dahulu mereka di dalam ajaran kitab sucinya juga diajari untuk menegakkan shalah, wa yu'tu az-zakah, dan menunaikan zakat. Begitu juga di dalam Islam. Mereka dengan ajaran agama mereka mencong dari asli ajarannya kepada kekufuran dan kesyirikan. Akhirnya ibadah mereka sudah bukan lillahi ta'ala lagi. Praktek menjalankan agamanya juga tidak sesuai dengan tuntunan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW ketika datang mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat dalam ibadah hanya untuk mencari ridha Allah dan menyempurnakan praktek beragama ikhlas karena Allah. Tabrakan akhirnya di sini. Ajarannya Rasulullah tauhid, ajarannya mereka kesyirikan. Mereka diperintahkan untuk menegakkan sholat, juga untuk menunaikan zakat. Bisa jadi itu semuanya dijalankan, tapi sesuai dengan kemauan-kemauan mereka dan ajaran yang mereka buat. Baik. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Itulah agama yang benar, maksudnya yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, di mana Allah telah mengutus beliau dengan ajaran syariatnya. Itulah ajaran yang lurus, itulah ajaran agama yang tegak. Dan siapapun yang ingin berada dan berposisi pada jalan yang lurus dan yang tegak, mau tidak mau harus mengambil ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kalau memang mau mendapatkan hidayahnya, kalau memang mau mendapatkan jalan kebaikannya, ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan berikutnya di dalam ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Ya, ini dengan kalau mau menyampaikan ayat ini kepada ahlul kitab, kepada orang-orang musyrik, diatur dulu. Jangan sembarangan dan jangan serampangan. Nanti langsung terjadi konfrontasi yang luar biasa. Meskipun ajaran yang sama itu juga ada di dalam kitab-kitab suci mereka. Allah berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya mereka yang kufur. Sesungguhnya, sekali lagi ya, mereka yang kufur, baik dari golongan ahlul kitab, yaitu Yahudi maupun Nasrani, wal musyrikin, dan apalagi orang-orang musyrik. Maksudnya semua jenis orang-orang yang berani kufur kepada Allah
saat hidup di dunia ini, baik mereka dari golongan ahlul kitab meskipun ada kemiripannya dengan kaum muslimin, apalagi mereka orang-orang yang musyrik yang dalam praktek menjalankan ajaran agamanya tidak sesuai dengan api neraka, ya. Waliyadzubillah. Dan masalah kekekalannya orang-orang kafir dan orang-orang musyrik baik dari ahlul kitab maupun yang lain di dalam api neraka, itu kemudian terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Jumhurnya kaum muslimin, ulama kaum muslimin mengatakan mereka semuanya bakal kekal di dalam api neraka, gak mentas selama-lamanya, tidak akan mentas selama-lamanya. Loh, mulai loh, kenapa? Kita itu punya tetangga orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik, akhlaknya baik, muamalahnya baik, urusan hidupnya baik, perhatian dengan urusan-urusan sosial, berpegang teguh dengan ajaran agama mereka, dan ajaran agamanya juga secara umum mengajarkan kebaikan, katanya sebagian orang. Segala yang bertentangan dengan tauhid itu tidak boleh dinyatakan baik blas. Tidak bisa untuk dinyatakan baik sama sekali. Gimana bertentangan dengan usul pokok tujuan kejadian jin dan manusia di muka bumi? Kok dikatakan baik? Tujuan kejadiannya setiap ciptaan jin dan manusia di muka bumi itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tiba-tiba ajaran kesyirikan ini memberatkan itu dan memencongkan itu. Enggak, jangan beribadah kepada Allah. Enggak, jangan hanya beribadah kepada Allah, tapi silahkan beribadah kepada Allah dan yang lain juga. Ajaran seperti itu kok dinyatakan baik? Apalagi ajaran yang mengatakan tidak, jangan beribadah kepada Allah. Itu ada juga ateisme. Jangan percaya bahkan adanya Tuhan. Jangan percaya adanya Allah. Kenapa? Tuhan itu nggak bisa tertangkap oleh akal, katanya. Nggak bisa tertangkap oleh akal. Nah, Tuhan itu hanya angan-angan yang diadakan oleh para utusan-utusan yang mengaku sebagai utusan-utusan Tuhan, yaitu para nabi itu. Begitu. Bagaimana yang seperti ini kok bisa dikatakan baik, itu apanya gitu. Coba. Dan ini ajaran pokok dasar pokok, fondasi pokok di masing-masing ajaran agamanya ya. Yahudi juga begitu, Nasrani juga begitu, dan segala agama-agama kesyirikan di muka bumi juga seperti itu. Ya, juga seperti itu. Bagaimana kok bisa dinyatakan baik? Kalau orangnya mungkin baik, tapi ajaran agamanya tidak mungkin baik. Dan setiap mukmin dan setiap muslim harus berkeyakinan di dalam hatinya segala ajaran agama yang bertentangan dengan tauhidnya Allah, dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada Allah adalah merupakan ajaran dan agama dan keyakinan yang batil dan yang salah. Kalau sampai ada orang yang mengaku muslim kemudian mengatakan semua ajaran agama itu benar, semua ajaran agama itu baik, nah ini masalah dengan agamanya sendiri dia, masalah dengan kitab sucinya sendiri, masalah bahkan dengan nabinya sendiri. Jangan-jangan juga nggak mengatakan oh nanti mereka kalau mati nggak masuk neraka, ya, jangan-jangan. Padahal ayat ini jelas sekali, teks ayat ini sangat jelas. Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah, baik dari ahlul kitab maupun orang musyrik, siapapun orangnya, mau keturunan-keturunan nabi, mau keturunan orang-orang yang soleh dulu bapak-bapaknya dan nenek-nenek moyangnya, atau bagaimanapun keadaan orang itu, selagi dia kafir kepada Allah, selagi dia musyrik kepada Allah, mati dalam keadaan yang seperti itu, sangunya ketika menghadap Allah adalah kekufuran dan kesyirikan, maka hukumannya di akhirat, bukan cuma ancamannya loh, hukumannya di akhirat masuk ke neraka jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya, titik, nggak pakai koma, kekal di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Menurut sebagian ulama, makanya kan ini serius gitu ya.
Serius, mestinya kita itu nggak boleh diem melihat orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kafir, orang baik dari ahlul kitab maupun yang lain itu harus kesian. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhahu ketika terjadi Fathu Baitul Maqdis, beliau melihat seorang ahli ibadah dari Nasara beribadah tunuk-tunuk gitu di kanisahnya, di di gerejanya. Meleleh air matanya beliau. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita tahu siapa dia. Yang kata Nabi SAW, apabila Umar berjalan melewati suatu jalan atau suatu gang, maka setan tidak akan mungkin berani untuk melewati jalan yang sama. Setan ini dimaksud setan jin, apalagi setan manusia. Gak mungkin akan berani untuk berhadapan dengan Umar. Liwat tok, itu liwat. Belum berbicara, belum berdebat, gak berani untuk lewat. Dan Umar radhiyallahu taala anhu ardhahu sangat masyhur dengan maksudnya ketegasannya. Dan sampai Nabi SAW ketika menyebut bahwasanya umat ini ada pintu gerbangnya yang menjaga mereka dari cobaan-cobaan atasnya. Pintu gerbang itu sangat kokoh sekali, dan pintu gerbang itu tidak bisa dibeli atau dirayu, itu nggak bisa. Siapapun yang datang mau merayu pintu gerbang itu agar supaya terbuka sehingga fitnah bisa memukul umat, fitnah-fitnah dan cobaan-cobaan itu bisa merusak pemikiran-pemikiran umat, ya. Pintu gerbang itu tidak bisa untuk dirayu dan tidak pula bisa dibeli, maksudnya disogok. Mau disogok pakai apapun nggak bakal tembus. Mau dirayu oleh siapapun dengan rayuan apapun tidak mungkin akan terbuka. Lalu bagaimana pintu gerbang itu keadaannya? Apakah terus-terusan melindungi umat? Tidak. Apa yang terjadi pada pintu gerbang itu? Didobrak. Kenapa? Dirayu sudah nggak bisa, disogok juga nggak mau terima. Maka mau nggak mau harus dihantam. Akhirnya didobrak. Ya, namanya manusia. Sekuat apapun pada titik terakhirnya dia harus kembali kepada Tuhannya. Mau hidup berapa puluh tahun di muka, berapa ratus tahun di muka bumi, mau hidup sampai 1000 tahun sekalipun, bakal sampai kepada titik terakhirnya yaitu ajal. Dia harus kembali kepada Tuhannya Allah Subhanahu Wa Taala. Lah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, itulah pintu gerbang umat yang semua menyaksikan dari golongan ahlul ilmi yang membaca sejarah-sejarah ketika Umar radhiyallahu taala anhu ardhahu dipilih untuk menjadi khalifah dan menjadi benteng dan penjaga umat. Itu subhanallah terjadi di masanya penjagaan terhadap umat yang tidak terjadi setelahnya. Blas sama sekali. Penjagaan terhadap umat itu sangat kuat sekali sehingga bentuk-bentuk fitnah-fitnah yang bisa merusak keyakinan, cara berpikir, cara faham, ibadah kepada umat Islam itu sangat-sangat minim sekali atau nyaris tidak ada, tidak wujud. Umar mendengarkan suatu bid'ah kecil aja diusut. Bid'ah apa itu? Di mana itu letaknya? Siapa yang bawa-bawa? Ke sini. Ditegesi betul sama Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Sampai akhirnya orang-orang yang membawa pemikiran-pemikiran sesat itu berat sekali bagi mereka. Karena begitu kedengaran langsung beda dengan zaman ini. Malah dapat fasilitas. Dapat kemudahan, terdukung. Dan saya nggak mengatakan cuma di negeri kita loh ya, yang negeri ini adalah negeri yang negeri dengan jumlah kaum muslimin yang terbesar sedunia. Tidak, bukan cuma negeri kita maupun negara-negara kaum muslimin yang lain. Nasallahu alaihi. Kecuali ada 1 dan 2, mudah-mudahan itu terus dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Ya. Baik. Kembali. Jadi tadi saya katakan pintu gerbangnya umat ini adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu ardahu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari berbagai macam beragam fitnah yang berusaha untuk menyerang umat, sehingga di zamannya beliau Islam itu masya Allah gitu ya. Islam itu luar biasa. Tadi kita menyebut di dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala,
sesungguhnya mereka yang kufur baik dari golongan ahlul kitab maupun orang-orang musyrik dihukumi oleh Allah di akhirat untuk masuk ke dalam api neraka selama-lamanya. Baik, selama-lamanya itu terjadi khilaf dan perbedaan pendapat antar ulama. Sekali lagi saya katakan, jumhur dan mayoritas ulama berkeyakinan seperti apa yang di dalam ayat ini secara tekstual. Apa? Masuk ke dalam api neraka tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya. Hikmahnya apa? Kita boleh berpikir ketika akal kita nggak nyampe, sudah jangan memaksakan. Kenapa? Nanti sampai pada titiknya konslet. Kenapa? Rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ya? Orang-orang ahlul kitab sebagian mereka yang kita kenal itu baik-baik. Orang musyrik juga baik-baik. Muamalahnya baik-baik. Sampai mati dia baik. Tetangga kita selama bertetangga juga muamalahnya baik. Tetapi dia musyrik. Mati kemudian dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam api neraka dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal dia luar biasa. Sebagian dari orang-orang musyrik itu malah pengorbanannya untuk keperluan sosial luar biasa dan lebih bagus daripada orang-orang sekian banyaknya orang-orang muslim. Tetapi itu semuanya tidak didasari dengan tauhid. Tujuan utama kejadian jin dan manusia dan peletakan mereka dan penciptaan mereka di muka bumi diselisih oleh mereka. Ya, ketika salah pada titik awalnya ini bubar semuanya. Lah Umar, maaf tadi saya katakan, Umar ketika melihat orang Nasrani beribadah itu berlinang air matanya beliau. Berlinang air matanya beliau dan nangis. Dan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yauma idzin khasyiah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah. Kamu tahu nggak tentang informasi hari yang sangat dahsyat, yaitu hari ghasyiyah? Wajah-wajah pada hari itu khusyuk hina. Wajah-wajah pada hari itu khusyuk dan hina. Wujuh yawma idzin khasyah. Padahal di dunianya amilatun nasibah. Mereka banyak beribadah kepada Allah dan berusaha maksimal untuk mengabdi kepada Tuhannya yang dianggap sebagai Tuhan. Dia meyakini bahwasanya Tuhan itu Allah plus selain Allah dan beribadah untuk Allah dan plus-plusnya itu tadi. Akhirnya mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Di dunianya beribadah sampai dungkruk-dungkruk, sampai buang waktu, sampai berat-berat, amilatun nasibah. Tetapi di akhiratnya tasla naron hamiyah, masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Makanya Umar radhiyallahu taala anhu terenyuh hatinya melihat orang ini dan kesian, merasa kesian gitu loh. Ya Allah, sudah beribadah seperti ini sampai dongkrok-dongkrok begini, terus di akhiratnya dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Kalau nggak ridho juga nggak bisa Umar bin Khattab. Itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk itu diberikan oleh Allah pada siapapun yang dikehendakinya. Ada orang yang beruntung, mudah-mudahan Allah menggolongkan kita dari golongan orang-orang tersebut, Allahumma amin. Dan ada orang yang merugi. Bahkan ada orang yang rugi dunianya, di dunianya beribadah habis-habisan menjalankan ajaran agama yang enggak benar, di akhiratnya masuk neraka api yang menyala-nyala, naudzubillah min dzalik, kekal selama-lamanya. Itu kalau mau dihitung-hitung pakai akal manusiawi, pakai matematika, enggak bakal ketemu titiknya. Enggak bakal ketemu titiknya. Kenapa yang seperti itu? Karena keadilan Allah. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapapun ke dalam api neraka sebagai hukuman kecuali dengan keadilan penuh. Dengan keadilan penuh dari Allah. Dan tidak pula memasukkan seorang pun ke dalam surga. Dan semoga Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahli surga dan mengumpulkan kita sebagaimana Allah mengumpulkan kita saat ini di sini di surganya. Allahumma amin. Tidaklah ada seorang pun yang dimasukkan ke dalam surganya Allah kecuali dengan rahmatnya Allah. Bukan karena kita itu mempeng, kita itu rajin, kita itu aktif di dalam praktek beragama dan menjalankan aturan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena itu kita masuk surganya, bukan karena itu, tapi karena rahmatnya Allah.
Sedangkan siapa di antara kita yang diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa aktif, memperkuat dalam praktek menjalankan agama, nah itu suatu nikmat dan karunia lebih daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tersebut. Perlu untuk disadari dan perlu untuk disyukuri nikmat-nikmat itu, dan perlu untuk dilanggengkan dan bahkan terus dikembangkan. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti itu akan bisa mengangkat posisinya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala di surganya. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga dengan apa yang dahulu telah kalian lakukan di dunia dari praktek-praktek peribadatan yang baik. Masuknya surga dengan rahmatnya Allah, sedangkan posisi derajat di dalam surga itu pengaruh lewat amal. Maka fungsinya keyakinan kita yang benar, akidah kita yang benar, praktek menjalankan syariat kita yang benar, itu akan mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Di sini pentingnya untuk kita mempelajari agama ini dengan baik. Satu, agar supaya kita mendapat rahmat Allah. Kedua, agar supaya posisi kita ditinggikan oleh Allah. Ketiga, jangan sampai kemudian kita terjerembab seperti apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-6 pada surat Al-Bayyinah ini, tergolong dari orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akibatnya mereka dihukum oleh Allah untuk menjadi penghuni jahanam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Sekali lagi, kalau mau menyampaikan ini kepada ahlul kitab, kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir, lihat posisinya dan lihat keadaan. Jangan begitu ketemu kemudian langsung mengeluarkan ayat ini, bubar semuanya nanti, ya. Dan ini belum usai loh ini loh. Belum selesai loh. Baru sampai mereka di akhirat bakal menjadi penghuni neraka jahanam, kekal di dalamnya. Berikutnya apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk hidup di muka bumi. Wes nanti aja keterangannya, nanti kita sambung berikutnya di pertemuan yang akan datang. Ini Allah yang mengklaim dan Allah yang menghukum dan memposisikan mereka pada posisi seperti apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Baik, saya kira cukup ini dulu apa yang bisa kita kaji bersama pada kesempatan petang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini berbarakah dan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk membimbing kita di jalan yang lurus, memberikan kepada kita taufiknya sehingga kita mampu untuk mengangkat derajat kita kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala, membekali diri kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjaga diri kita dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dari nerakanya. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.